Yo, welcome back ya guys ya. Terkhusus kawan-kawan mesum dari Sabang sampai Merauke. Sebelum mulai ceritanya, silakan pakai headset, atur volume, dan kendorkan celana Anda, serta posisikan tubuh Anda senyaman mungkin. Oh ya, lupa mengingatkan, di-subscribe dulu dan di-like juga ya kawan supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi bis-bus, kita mulai ceritanya. Sherly melihat ekspresi Tina yang berubah dan bertanya, "Apakah ada berita baik?" Tina tersenyum lebar dan mengangguk, dan memberitahu Sherly bahwa Tina mendapatkan undangan untuk wawancara di perusahaan travel impiannya. Sherly merasa senang mendengarnya dan menghampiri Tina dengan pelukan. Malam semakin larut dan Tina masih duduk sendirian di ruang tamu dengan mata yang sembab dan perasaan campur aduk. Jonas sudah pulang terlalu larut malam ini dan dia merasa begitu kecewa. Sejak beberapa hari lalu, dia telah merindukan momen bersama Jonas dan malam ini tampak seperti kesempatan yang sempurna. Tapi, kenyataan yang terasa pahit adalah Jonas pulang terlalu lelah untuk bermesraan dengan dirinya itu juga karena kesempatan tak ada karena kakaknya, Sherly, belum tidur. Dan Sherly sebagai istri Jonas tentunya yang melayani Jonas malam itu. Tina akhirnya memutuskan untuk pergi tidur. Dia merasa bahwa dia harus melepaskan kekecewaannya dan bersiap untuk wawancara besok pagi. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya Tina merasa lelah dan kelelah fisik mengalahkan kekesalannya. Ketika matahari mulai muncul di cakrawala, Tina bangun dari tidurnya dengan perasaan yang masih campur aduk. Tina mencuci wajahnya dan mencoba memberikan senyuman palsu di depan cermin. Hari ini adalah hari yang penting, dan Tina tidak bisa membiarkan perasaannya mengganggu peluang besar ini. Dengan tekad yang kuat, Tina memutuskan untuk fokus pada wawancara yang akan datang. Kini Tina telah bersiap-siap untuk wawancara kerja di perusahaan travel impiannya. Saat Tina berjalan menuju pintu, tiba-tiba Jonas muncul di ruang tengah. Jonas terlihat begitu terkejut melihat Tina yang sudah berdandan cantik. Sejenak, kedua mata mereka bertemu, dan meskipun Tina masih merasa kesal, ada juga rasa kehangatan di mata Jonas. Jonas mendekati Tina dengan hati-hati dan berbisik kalau dia minta maaf atas semalam dan berharap Tina bisa memahaminya karena Sherly benar-benar membutuhkan kehadirannya malam itu. Tina mengangguk dengan dingin dan Tina bicara kalau hari ini adalah hari yang penting. Mungkin bisa berbicara lebih lanjut nanti. Jonas mengangguk dengan penuh pengertian lalu melepaskan Tina untuk pergi ke kantor travel. Sesampainya di kantor travel, Tina merasa gugup tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Kemudian pintu kantor HR terbuka dan seorang pria tampan berpakaian rapi keluar. Dia memperkenalkan diri sebagai Brian, salah satu manajer personalia perusahaan. Brian tersenyum ramah pada semua pelamar yang hadir. Namun, saat matanya bertemu dengan mata Tina, ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan tersebut. Brian tampaknya sangat tertarik pada Tina, dan rasa percaya diri Tina sedikit meningkat. Wawancara dimulai, dan Tina mencoba menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Tina merasa bahwa dia dan Brian memiliki koneksi yang baik selama wawancara tersebut. Setelah wawancara berakhir, Brian tersenyum dan berkata, Tina memiliki potensi besar untuk berkontribusi di perusahaannya, dan akan segera memberitahu tentang hasilnya. Tina merasa senang mendengarnya dan berterima kasih kepada Brian. Saat Tina berjalan keluar dari gedung tersebut, Tina terkejut melihat ada sosok Jonas di luar kantor travel itu. Tina merasa mata Jonas kembali menatapnya dari jauh. Jonas masih terlihat cemas dan berusaha mendekati Tina. Tina bertanya mengapa Jonas ada di kantor travel. Jonas pun menjawab kalau dia sengaja menunggu Tina selesai wawancara. Jonas bertanya apakah wawancaranya lancar. Tina mengangguk dan Jonas tersenyum lega.
Lalu tiba-tiba Jonas mengajak Tina mampir ke penginapan dekat kantor travel. Sambil mereka berdua berjalan menuju mobil Jonas. Tina ragu sejenak, tetapi kemudian dia setuju. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk kembali berduaan dengan Jonas tanpa takut ketahuan oleh kakaknya, Shirley. Jonas pun segera mengemudi mobilnya menuju penginapan yang terletak di pinggir kota, tempat yang cukup tenang dan jauh dari keramaian. Ketika mereka sampai di penginapan, di dalam kamar dan tepi ranjang Jonas dan Tina duduk berdempetan dan sambil menatap wajah. Sebelum Jonas kembali ke kantor karena merasa masih ada waktu sekitar 1 jam lebih di penginapan itu, Jonas pun mencoba memanfaatkan waktu untuk kembali mencumbu Tina dengan mulai menggenggam tangan Tina dan memeluknya. Tina pun menyambutnya dengan gairah yang tinggi, seolah telah meluputkan rasa kesalnya tadi malam terhadap Jonas. Kini, tubuh Tina dan Jonas telah bugil total dengan pergumulan mereka berlangsung dengan ganas, di mana tubuh mereka saling bergantian di atas dan di bawah. Kadang Tina yang di atas, dan kadang Jonas yang di atas. Suara desahan dari mulut Tina dan dengusan kasar dari bibir Jonas mewarnai suara bercinta di kamar penginapan itu. Suara lenguhan tertahan Tina itu membakar birahi Jonas untuk terus menggempur tubuh telanjang adik iparnya yang cantik dan seksi itu. Gerakan pinggul Jonas maju mundur menghentakkan tubuh Tina secara bergantian, dari arah depan dan kadang dari arah belakang. Seolah Jonas dan Tina ingin melampiaskan sepenuhnya nafsu bercinta mereka yang tertahan seharian kemarin. Akhirnya apa yang mereka cari, yaitu puncak kenikmatan pun datang. Menjelang dengan bercucuran keringat, mereka mencapai klimaksnya secara berbarengan. Tubuh keduanya bergetar hebat di atas ranjang kamar penginapan itu, dalam posisi masih berdekapan erat. Mereka pin menutupnya dengan saling melumat bibir mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah wawancara sukses Tina di perusahaan travel ternama itu. Tina tidak bisa menahan rasa gembiranya ketika sepekan kemudian, sebuah email masuk yang memberitahukan bahwa Tina diterima sebagai bagian dari tim dan meminta datang kantor travel esoknya. Pagi hari berikutnya, Tina tiba di kantor perusahaan travel dengan semangat membara. Setelah pertemuan awal dengan kepala tim, Tina diarahkan untuk bertemu Brian, yang akan menjadi mentor dan memberikan panduan mengenai tugas-tugasnya di perusahaan tersebut. Saat Tina mendengarkan panduan-panduan dari Brian, Tina merasa semakin terkesan dengan kepribadian dan pengetahuan Brian. Selama beberapa minggu ke depan, Tina semakin dekat dengan Brian. Mereka berbicara tentang pekerjaan, proyek-proyek, dan juga kehidupan pribadi mereka. Ada hubungan yang semakin erat dan tumbuh antara mereka. Namun, dilema mulai menghantui Tina ketika Jonas terus mengajaknya bercumbu setiap kali ada kesempatan. Jonas merasa bahwa ada perubahan dalam sikap Tina, dan Jonas merasa semakin curiga kepada Tina yang belakangan terasa tak sangat sebelumnya. Pertengkaran-pertengkaran kecil mulai muncul di antara mereka. Suatu malam setelah pertengkaran yang memanas, Tina akhirnya memutuskan untuk berbicara terus terang kepada Jonas. Mereka duduk bersama di sebuah kamar penginapan. Tina menarik nafas dalam-dalam dan berkata kalau dia merasa dekat dengan Brian, kolega kerja Tina. Dan Tina mulai merasa terikat dengannya. Jonas terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Setelah itu berkata, apakah Tina tertarik pada Brian? Tina mengangguk dengan lembut dan berkata, kalau Tina merasa tertarik kepada Brian dan mungkin jalan bagi Jonas untuk kembali kepada Shirley kembali. Tina merasa lega bahwa Jonas bersedia untuk mencoba memahaminya dan mengatasi masalah ini bersama-sama. Malam itu, Jonas memutuskan untuk kembali ke pelukan istrinya, Shirley. Meskipun dia merasa terikat pada Tina, Jonas tahu bahwa dia harus memilih jalannya dengan bijak. Beberapa waktu kemudian, Tina dan Brian semakin dekat satu sama lain. Mereka saling mendukung dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi masing-masing.
ketika Brian akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Tina, Tina juga merasa bahwa dia memiliki perasaan yang sama terhadap Brian. Tina dan Brian memutuskan untuk memulai hubungan mereka dengan jujur dan terbuka. Dan dengan berat hati, Tina mengakhiri hubungan gelapnya dengan Jonas dan memilih UNTK bersama Degan Brian. Suatu hari, Brian membawa Tina ke sebuah tempat yang tenang di taman. Mereka duduk bersama di bawah pohon yang rindang dan suasana hati mereka penuh dengan perasaan cinta dan kehangatan. Di sisi lain, setelah beberapa waktu Jonas berusaha memperbaiki hubungannya dengan Shirley, Jonas merasa bahwa saatnya untuk memperkuat ikatan mereka sebagai suami istri. Jonas memutuskan untuk memberikan keintiman kepada Shirley yang telah lama dinantikan. Shirley merasa gembira ketika Jonas mulai menunjukkan perubahan sikapnya. Malam itu, mereka bercumbu dengan penuh kasih sayang dan gairah. Mereka merasakan keintiman yang mendalam satu sama lain, dan Shirley merasakan kepuasan maksimal dalam pelukan suaminya. Dan mereka melanjutkan ronde kedua di dalam kamar mandi, hingga mereka mencapai klimaksnya dalam posisi berdiri dengan bermandikan air sabun, serta dihiasi suara percikan air mengalir. Suatu hari, ketika Tina dan Brian telah selesai bekerja dan pulang bersama-sama, mereka bercerita tentang tempat penginapan. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sebuah penginapan yang cukup terpencil dan cocok untuk mereka. Malam itu, Tina dan Brian tiba di penginapan tersebut. Ketika memasuki kamar, Tina dan Brian langsung berciuman dengan penuh gairah, membiarkan hasrat mereka mengambil ahli. Dengan tubuh telanjang, mereka berdua menyatukan kedua tubuh mereka sambil berciuman dan mendesah secara bergantian. Hingga akhirnya puncak kenikmatan itu mereka raih dengan mengerang, bersama menyemburkan cairan kenikmatan yang mereka punya, serta berakhir dengan peluan dan dekapan berpeluh keringat. Usai mereka bercinta dengan panas dan gairah yang tinggi, baik Tina dan Brian duduk bersama di teras kecil penginapan yang mereka sea. Mereka berdua merenung sejenak, menikmati kedamaian malam itu. Keesokan harinya, ketika Tina dan Brian kembali ke kantor, mereka berdua tahu bahwa mereka harus kembali ke realitas pekerjaan dan menjaga hubungan mereka tetap rahasia. Namun, malam yang mereka habiskan bersama di penginapan itu menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam perjalanan cinta mereka. Oke, tamat. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe dan di-like agar saya semakin semangat dalam menceritakan kisah-kisah mesum lainnya. Terima kasih.